Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jawaruddin Abdullah. Saya adalah dosen di program studi D4 Sistem Informasi Bisnis, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran di jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Dalam video ini, hal pengajaran yang saya sajikan meliputi yang pertama, deskripsi mata kuliah, dan yang kedua adalah pengajaran mata kuliah di dalam kelas. Untuk mata kuliah yang saya sajikan pada video ini adalah mata kuliah pemrograman web lanjut. Mata kuliah pemrograman web lanjut merupakan mata kuliah praktikum dengan kode MK RTI 194006 dengan rumpun mata kuliah adalah Sistem Informasi. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS dan 6 jam pembelajaran pada setiap minggunya. Mata kuliah pemrograman web lanjut ini adalah mata kuliah praktikum yang dirancang secara khusus untuk memberikan mahasiswa pemahaman mendalam dan kemahiran praktis dalam mengenal, memahami, serta mengimplementasikan konsep-konsep yang mendasari serta menguasai penggunaan web framework dalam pengembangan aplikasi web modern. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep web framework dengan pendekatan model view controller atau yang sering disebut dengan MVC. Konsep web framework dengan pendekatan model view controller adalah pendekatan yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis website. Konsep ini adalah pola desain yang membantu mengorganisasi kode program dalam aplikasi web agar lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable. Mata kuliah pemrograman web lanjut ini memiliki 17 kali pertemuan dalam satu semesternya. Topik-topik yang disampaikan dalam satu semester itu meliputi pertemuan pertama, yaitu pengenalan web framework. Bab pengenalan web framework adalah bagian awal dari materi yang diajarkan dalam mata kuliah pemrograman web lanjut ini. Yang fokus pada bab ini adalah pengembangan web dengan menggunakan web framework. Dalam bab ini, tujuan memberikan pemahaman dasar tentang apa itu web framework, mengapa web framework itu penting dalam pengembangan web, dan bagaimana web framework itu bekerja. Selain itu, dalam bab ini dibahas pula mengenai web framework Laravel, instalasi Laravel, dan perangkat lunak pendukung seperti Git dan Composer. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep web framework. Selanjutnya, mahasiswa mampu memasang sebuah web framework. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami struktur dari sebuah web framework. Di pertemuan kedua akan dibahas mengenai bab routing dan controller. Pada bab ini merupakan dasar penting dalam pengembangan aplikasi web dengan framework. Karena routing dan controller itu adalah bagian utama dalam mengorganisasi dan mengelola logika aplikasi. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep routing dan konsep controller pada sebuah web framework. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan routing dan web framework pada sebuah website. Selanjutnya, pertemuan ketiga nanti akan dibahas mengenai view pada konsep MVC. Pada bab view adalah salah satu dari 3 komponen utama yang membentuk arsitektur pengembangan perangkat lunak. View mewakili tampilan antarmuka pengguna dari aplikasi. View adalah bagian dari aplikasi yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dilihat oleh pengguna ataupun diinteraksikan oleh pengguna. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa memahami konsep
view dalam sebuah web framework. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan template engine pada view di sebuah web framework. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat melakukan layouting pada view di sebuah web framework. Pada bab 4 atau pertemuan keempat pada mata kuliah ini disajikan yaitu mengenai model pada MVC atau model pada model view controller. Model adalah salah satu dari 3 komponen utama yang membentuk arsitektur pengembangan perangkat lunak. Model menggambarkan bagaimana data dan logika bisnis dalam sebuah aplikasi diorganisasikan, diatur, dan disimpan ke basis data. Model mewakili struktur dan format data yang digunakan dalam sebuah aplikasi. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa nantinya mampu memahami konsep model yang ada di sebuah web framework. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu membuat koneksi ke sebuah basis data, membuat skema migration, dan membuat seeder atau data-data utama pada sebuah basis data. Nah, pada pertemuan kelima di mata kuliah pemrograman web lanjut ini akan diselenggarakan kuis. Pertemuan kelima ini melakukan ujian yang bersifat teori akan pemahaman dari materi-materi yang sudah didapat oleh mahasiswa. Setelah itu pada pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai authentication. Pada bab ini membahas mengenai authentication atau autentikasi. Autentikasi merupakan sebuah proses untuk memastikan pengakuan bahwa pengguna yang berinteraksi dengan sistem adalah pengguna yang sudah diketahui oleh sistem itu sendiri. Yang artinya adalah autentikasi adalah proses verifikasi identifikasi pengguna yang mencakup penggunaan kredensial, yaitu seperti username dan password. Untuk memastikan bahwa pengguna adalah orang yang sah yang menggunakan sistem, maka diperlukan autentikasi. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah mahasiswa nantinya mampu memahami konsep autentikasi pada sebuah web framework. Dan selanjutnya mahasiswa juga mampu membuat custom autentikasi pada sebuah framework yang sedang digunakan. Pada pertemuan ke-7 nanti akan dibahas mengenai Object Relational Mapping atau ORM. Bab ini membahas akan ORM, yaitu teknologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak termasuk dalam penggunaan web framework. Biasanya ORM ini digunakan untuk menghubungkan antara model objek pada bahasa pemrograman dengan tabel-tabel yang ada di basis data relasional. Penggunaan ORM dalam web framework dapat secara signifikan mempercepat pengembangan sebuah aplikasi, mengurangi risiko keamanan, dan membuat kode yang ditulis oleh developer itu lebih mudah dikelola. ORM adalah tools yang ampuh untuk mengatasi kompleksitas dalam interaksi dengan basis data relasional, terutama dalam pengembangan aplikasi web modern. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa nantinya mampu memahami konsep ORM pada sebuah web framework. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan operasi transaksional pada basis data dengan menggunakan ORM. Selanjutnya pada minggu atau pertemuan ke-8 ini adalah ujian tengah semester atau ujian praktik menggunakan studi kasus. Bab ini adalah ujian praktik mahasiswa untuk menerapkan materi-materi yang didapat dan digunakan untuk menyelesaikan studi kasus. Selanjutnya bab 9 yaitu lanjutan dari ORM, yaitu ORM berelasi. Bab ini membahas mengenai konsep ORM yang lebih lanjut, yaitu ORM yang memiliki relasi. Ketika membangun sebuah aplikasi, tabel basis data akan sangat mungkin terkait satu dengan yang lainnya. Maka ORM berelasi dapat mempermudah proses pengelolaan data pada tabel yang saling memiliki relasi. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa nanti mampu memahami konsep Object Relational Mapping dengan relasi atau ORM dengan relasi. Dan selanjutnya
mahasiswa mampu mengimplementasikan ORM dengan relasi. Kita lanjut ke bab 10-nya. Dibahas adalah file upload dan file export. Bab ini membahas untuk sebuah sistem agar bisa mengakomodir mengunggah sebuah berkas maupun memberikan laporan berkas kepada pengguna. Mengolah file dan ekspor file adalah tugas umum dalam pengembangan aplikasi web. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu membuat fitur unggah file dengan web framework. Dan selanjutnya mahasiswa mampu membangun fitur pelaporan yang berupa ekspor ke file PDF. Dan bab 11 atau pertemuan 11 adalah pembahasan mengenai RESTful API bagian pertama. Bab ini membahas mengenai RESTful API. RESTful API adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak yang dirancang untuk mengizinkan komunikasi dan pertukaran data yang efisien antara berbagai sistem perangkat lunak melalui protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep RESTful API dan mahasiswa mampu mengimplementasikan RESTful API dan mengembalikan respon ke atau dari database. Masuk ke pertemuan ke-12 yaitu kuis 2. Kuis 2 dilakukan untuk melakukan ujian yang bersifat teori akan pemahaman dari materi-materi yang sudah didapatkan. Kuis 2 berupa soal pilihan ganda untuk mengetahui tingkat kemampuan atau materi yang sudah didapat dari mahasiswa. Pada bab ke-13 masuk RESTful API bagian 2. RESTful API ini digunakan untuk adanya autentikasi. Jadi pemanfaatan autentikasi agar RESTful API bisa digunakan oleh pengguna yang sudah terdaftar. Tujuan dari pembelajaran pada bab RESTful API bagian 2 adalah mahasiswa mampu memahami konsep RESTful API untuk sebuah autentikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan autentikasi pada RESTful API. Minggu selanjutnya, 3 pertemuan ini diisi dengan pengembangan sebuah aplikasi atau sebuah sistem berdasarkan sebuah project. Project yang sudah ditentukan itu akan digunakan untuk menggali potensi dari mahasiswa. Apakah dia mampu membuat sistem informasi berdasarkan project yang sudah ada. Yang dilanjutkan pada pertemuan 17 yaitu presentasi project. Bab ini adalah bagian akhir dari perkuliahan pemrograman web lanjut di mana para mahasiswa nantinya mempresentasikan hasil karyanya dalam mengerjakan sebuah project. Output dari proyek ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat dari mata kuliah ini. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah PWL ini meliputi yang pertama, kuis dengan bobot 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah UTS atau studi kasus dengan bobot 15%. Yang terakhir adalah UAS atau proyek, memiliki bobot 55% penilaian. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman praktis, analisis, keterampilan, pemecahan masalah, dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan sebuah proyek sistem informasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menilai pemahaman dan kemampuan praktis mahasiswa dan merupakan bagian penting dari pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam karir. Dalam video ini, pengajaran yang disajikan adalah proses pengajaran offline atau luring di dalam kelas. Berikut ini ada rekaman video pengajaran pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dalam keadaan sehat semua? Oke, pada hari ini dalam mata kuliah pemrograman web lanjut ya, kita lanjut ke materi yang sebelumnya. Lanjut materi sebelumnya, kita masuk ke materi yang hari ini yaitu mengenai autentikasi pada Laravel. Oke,
Kita masuk. Nah, di sini sebelum kita mulai ya, saya ingin tahu terlebih dahulu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan autentikasi atau dalam bahasa Indonesia autentikasi. Ayo, kira-kira apa? Validasi. Validasi apa? Validasi apakah dia sudah terdaftar di sistem. Oke, validasi apakah dia sudah terdaftar di sistem. Apalagi? Gimana? Autentikasi. Nah, oke, kita lanjut. Autentikasi ini adalah proses ya. Proses bagaimana kita bisa mengizinkan pengguna dalam masuk ke dalam sistem. Jadi dalam autentikasi itu yang berhak masuk ke dalam sistem adalah pengguna yang sudah terdaftar atau terregistrasi. Nah, kita masuk ke sini. Autentikasi. Autentikasi merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa yang berinteraksi dengan sistem adalah pengguna yang sudah diketahui oleh sistem itu sendiri. Artinya, segala sesuatu yang ingin mengakses sistem itu sudah harus terregistrasi. Contohnya apa? Ya, user. Autentikasi digunakan untuk memvalidasi user yang valid atau yang sudah terregistrasi. Proses ini atau proses autentikasi ini dilakukan untuk bisa masuk dan berinteraksi dengan sistem. Contohnya adalah syahadat kalian. Dalam syahadat kalian yang berhak mengakses sistem syahadat itu harus kalian yang sudah terregistrasi. Terus ada juga yang namanya autorisasi. Apa bedanya? Ayo, kira-kira apa? Pemberian hak aksesnya, Pak. Nah, pemberian hak akses. Authorization adalah proses setelah autentikasi. Artinya apa? Authorization dilakukan untuk memberikan hak akses kepada pengguna yang masuk ke dalam sistem. Jadi, autentikasi ini bagaimana sistem memvalidasi agar pengguna ini bisa menggunakan sistem atau bisa masuk ke dalam sistem. Penggunanya harus yang pertama valid. Validnya gimana? Harus terregistrasi. Valid dalam arti username dan passwordnya benar. Kalau punya username dan password ke dalam sistem berarti otomatis dia terregistrasi. Itu adalah autentikasi. Kalau autorisasi, kira-kira apa? Tadi benar apa? Pemberian hak akses. Jadi ketika autentikasi ini berhasil, ya checklist, maka selanjutnya sistem akan memberikan authorization sesuai dengan jenis pengguna yang masuk. Contoh sederhana, saya punya akun dosen sebagai dosen, kalian punya akun sebagai mahasiswa di dalam syahadat. Kira-kira nanti sistemnya akan memberikan authorization atau hak akses yang sama enggak? Tidak. Mahasiswa biasanya apa? Dapat fiturnya. Hak aksesnya apa saja? Melihat nilai, mengumpulkan tugas, melihat KHS, melihat KRS. Kalau dosen, memasukkan nilai atau memberikan nilai, mengajukan atau memberikan penugasan. Nah, dari sini inilah peran authorization. Jadi, authentication itu digunakan untuk validasi agar bagaimana pengguna bisa bisa masuk ke dalam sistem, dan authorization adalah bagaimana sistem memberikan hak akses kepada pengguna. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dalam pemrograman web lanjut ya, kita menggunakan yang namanya Laravel. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, kita nanti akan menggunakan Laravel dalam proses autentikasinya. Pak, kalau autorisasi gimana? Itu next step-nya. Jadi bab setelahnya ya. Kalau bab yang hari ini itu adalah autentikasi dulu. Jadi di dalam Laravel kita perlu 3 komponen atau package ya yang
diperlukan. Yang pertama adalah Composer Require Laravel UI. Nah, apa Pak ini? Ini adalah bagaimana kita bisa bukan bagaimana. Ini adalah package yang digunakan untuk membuat tampilan UI berdasarkan apa yang akan dilakukan di proses autentikasi, yaitu halaman login, bahkan halaman register. Ini menyediakan template-nya. Nah, yang kedua adalah PHP Artisan UI Bootstrap. Ini digunakan untuk template bagaimana Laravel itu menggunakan Bootstrap dalam hal UI-nya, tampilannya. Yang ketiga, ini adalah PHP Artisan UI Bootstrap Out. Nah, paket inilah yang digunakan untuk proses bagaimana Laravel nanti melakukan validasi username dan password yang valid ketika ada pengguna yang ingin login atau masuk sistem. Oke. Nah, contohnya ini adalah tampilan ketika kalian sudah menjalankan Laravel, dan ini adalah proses login. Nah, di sini kok Pak, kalau kita membuat sistem seperti ini bagus nggak? Kenapa nggak bagus? Tidak menarik. Nah, makanya kita butuh yang namanya tadi Bootstrap. Bootstrap itu nanti digunakan untuk biar memperindah atau mempercantik tampilan website kita. Nah, kita bisa menggunakan perintah npm install dilanjutkan dengan perintah npm run dev. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengcompile aset-aset Bootstrap yang sudah ada di Laravel. Oke. Bagaimana hasilnya nanti ketika kita sudah menjalankan perintah seperti ini? Maka tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi yang tampilan awal itu adalah tampilan bagaimana Bootstrap itu belum sempat dimasukkan atau belum sempat dikompil. Nah, ketika tadi kalian menjalankan perintah npm install dan npm run dev, otomatis itulah Laravel akan mengenerate atau mengcompile aset-aset Bootstrap, JavaScript dan CSS agar tampilannya lebih menarik. Nah, ini adalah nanti kita akan siapkan ya data awal user. Jadi ini adalah data gimana nanti kita dalam hal menjalankan autentikasi, kita butuh yang namanya kelas user. Kelas user ini adalah kelas yang dimana untuk melakukan manajemen data user di dalam Laravel. Segala macam pengguna nanti berada atau dihandle pada model user. Selanjutnya, dari model user inilah nanti akan dilakukan proses yang namanya autentikasi ataupun autorisasi. Autentikasi nanti apa Pak? Pengecekan, baik username dan password apakah valid, apakah cocok dan tersedia di dalam sistem. Kalau tidak ada, berarti user tidak terregistrasi atau user tidak valid. Nanti kita lanjut ke praktikumnya. Saya akan berkeliling memandu kalian. Kira-kira ada proses yang kesulitan atau enggak yang kalian hadapi dalam mengerjakan job sheet-nya. Oke, job sheet di sini nanti yang kita kerjakan yaitu berupa bagaimana kita menerapkan proses autentikasi di dalam Laravel. Oke, jadi silakan kalian download terus job sheet-nya, terus kita kerjakan bersama-sama. Oke, silakan. Oke, untuk materi praktikum hari ini selesai ya. Jadi untuk proses pengerjaan job sheet nanti silakan dikumpulkan di LMS. Jadi
job sheet yang sudah ada, yang sudah saya bimbing hari ini, silakan kalian nanti laporkan ya, berupa tahapan-tahapan bagaimana kalian mengerjakan job sheet-nya. Nanti kalau ada kendala-kendalanya juga ditulis saja. Terus yang kedua adalah penjelasan mengenai tahapan ini, nanti silakan kalian laporkan ya. Screenshot program, terus screenshot dari runningan programnya seperti apa, nanti kalian laporkan, kalian kirim di LMS. Jadi gitu aja untuk pertemuan praktikum kita hari ini. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah Learning Management System atau LMS dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Untuk tugas yang berupa pelaporan job sheet bisa disubmit pada LMS ini. Dan untuk progres penulisan kode program di sistem dapat disubmit di masing-masing akun GitHub mahasiswa yang nantinya akan saya gunakan sebagai salah satu bahan penilaian tugas. Demikian deskripsi mata kuliah dan cuplikan video pengajaran di kelas untuk mata kuliah pemrograman web lanjut di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Yawarudin Abdullah undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.